Shalom Jemaat Kekasih Tuhan, selamat bertemu kembali dalam ibadah keluarga virtual yang perdana pada tahun 2021. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Dan kembali kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam ibadah keluarga 20 Januari 2021 pada hari ini. Dan dari bacaan Alkitab yang sudah kita baca, Yohanes 6 ayat 30 hingga ayat yang ke-40 dalam perikop roti hidup. Tema renungan kita adalah tanda cinta sang roti hidup. Jemaat kekasih Tuhan, saya akan mengajak kita kembali merenungkan, kembali mengingat renungan firman Tuhan pada hari Minggu 17 Januari 2021 di dalam perikop perkawinan di Kana. Di dalam renungan itu, dan tentunya sudah kita baca bersama-sama, bahwa terdiri dari 4 peran yang ada. Yang pertama adalah ibu, kemudian Yesus, kemudian para pelayan, dan pemimpin pesta. Jemaat kasih Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk kembali mengingat tentang peran dari seorang pelayan yang ada di dalam bacaan minggu lalu, yaitu Yohanes 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Saya mengajak kembali kita untuk merenungkan tentang kehadiran atau peran dari pelayan-pelayan yang ada di pesta perkawinan di Kana. Di dalam karakter atau peran yang ada pada pelayan-pelayan tersebut, di situ ada rasa percaya, setia, dan tidak khawatir. Saya akan membacakan untuk kita ayat di mana peran dari pelayan-pelayan. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Jemaat kekasih Tuhan, di situ kita bisa dapat melihat bahwa pelayan-pelayan tersebut setia kepada perintah Yesus, percaya akan apa yang Yesus perbuat, kemudian tidak khawatir dengan hasil dari perbuatan atau mujizat Yesus pada saat itu. Dibuktikan bahwa pelayan menyiapkan tempayan-tempayan hingga penuh dengan air dengan perintah Yesus dan dilakukan. Kemudian dengan percaya bahwa Yesus akan mengubah air tersebut menjadi anggur, dan pelayan tidak khawatir akan hasilnya karena mereka pun membawanya. Tidak khawatir dengan tidak mencicipi dulu atau mungkin bagaimana rasa dari anggur tersebut, sehingga pada akhirnya hasilnya adalah baik yang dinyatakan oleh pemimpin pesta. Anggur tersebut baik. Kenapa karakter pelayan ini harus saya bawa ke dalam renungan kita pada malam hari ini, jemaat Tuhan? Karena seperti pelayan-pelayan inilah pekerjaan yang dikehendaki
oleh Allah, yaitu setia, percaya, dan tidak khawatir. Ini dapat kita lihat dalam perikop bacaan kita pada malam hari ini, Yohanes 6 ayat yang ke-29, satu ayat di atas bacaan kita, ayat 29. Ya, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Selanjutnya jemaat kasih Tuhan, di ayat yang ke-30 hingga ayatnya yang ke-40, sesuai dengan perikop bacaan kita pada malam hari ini, tentang percakapan ya, antara orang banyak dan Yesus. Sehingga kata mereka kepada Yesus, di ayat yang ke-30, maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Di ayat yang ke-30. Di sini mereka menanyakan lagi tentang tanda agar mereka percaya kepada Yesus. Tentu jawab Yesus telah kita baca di ayat yang ke-32 hingga ayat yang ke-40. Izinkan saya membacanya sekali lagi buat Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah, di ayatnya yang ke-35. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Itulah jawaban Yesus atas pertanyaan-pertanyaan yang ada tentang tanda apa yang harus dilakukan supaya mereka percaya. Jemaat kekasih Tuhan, kalau dahulu sebelum masa pandemi corona ini, kita melakukan ibadah secara konvensional atau tatap muka, sering dilakukan diskusi-diskusi terkait dengan renungan firman Tuhan. Dan pada saat ini mungkin diskusi itu agak susah untuk kita lakukan. Tetapi saya ingin mengajak kita untuk merenungkan siapakah kita. Apakah kita adalah orang yang memerlukan tanda lalu percaya, atau kita adalah orang yang sekalipun tanpa melihat tanda yang khusus atau mujizat, tetapi kita percaya? Siapakah kita? Jemaat kekasih Tuhan, yang perlu kita renungkan dan tekankan dalam renungan firman Tuhan pada malam hari ini, Alkitab ini merupakan adalah firman Tuhan, berisi tentang firman Tuhan yang hidup, yang dapat berbicara tentang tanda atau mujizat-mujizat yang dilakukan Allah dan yang dilakukan oleh Anak Allah, yaitu Yesus. Firman Tuhan ini berisi penuh dengan mujizat-mujizat dan tanda-tanda itu. Dan mujizat itu berlaku dari dahulu
sekarang, dan selamanya. Jemaat kekasih Tuhan, pada tahun 2021 ini pun, mujizat itu ada. Karena Yesus yang kita sembah adalah sama, dahulu, sekarang, dan selamanya. Yesus yang kita sembah di tahun 2021 ini adalah sama. Yesus yang juga menjadi penyembuh bagi yang sakit, pengampunan bagi yang berdosa, pemulihan bagi yang terluka, pengharapan bagi yang putus asa, dan penghiburan bagi yang berduka. Yesus adalah sama, dahulu, sekarang, dan selamanya. Mengakhiri renungan kita pada malam hari ini, Jemaat kekasih Tuhan, saya ingin menyampaikan agar kita tetap setia, percaya, dan tidak khawatir tentang apa yang Yesus perbuat atas hidup kita. Karena dengan mendengarkan Yesus, dengan mengikuti Yesus, akan menjamin masa depan kita. Dan kita adalah buah cinta kasih Yesus. Karena kita adalah cinta kasih Sang Roti Hidup.